Ya, selamat sore Pak Saudara semua. Saat ini kita bersama manajer Maluku FC. Ya, boleh memperkenalkan diri Pak Manajer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita sekalian. Ya, Pak Saudara, kita akan berbincang sedikit tentang persepak bolaan di Maluku. Kita langsung saja, Pak Saidna. Iya, Ya. Bapak selaku manajer klub bola yang pertama di Maluku, apa nih motivasinya nih? Ya. Baik, jadi ini menarik ya. Kalau ditanya apa motivasinya, sehingga saya harus terlibat untuk bagaimana kita membangun sepak bola. Ini terlahir dari hati saya, terlahir dari naluri saya dan nurani saya, karena saya ini asli adalah berlatar belakang atau basic saya ini sepak bola. Saya bisa seperti ini juga karena ada andil daripada sepak bola itu sendiri, sehingga kehadiran saya di kota Ambon, di Maluku, dengan problematika sepak bola saat ini, kita melihat bahwa sudah sekian lama sepak bola itu tidak muncul di permukaan. Ibarat, kalau saya katakan, ibarat sepak bola di kota Ambon, Maluku ini mati suri, maka ada keinginan kuat saya untuk bagaimana kita membangkitkan sepak bola di Maluku dan di kota Ambon pada khususnya, agar sepak bola di kota Ambon dan di Maluku juga itu bisa terangkat namanya untuk bersaing di kancah nasional. Itu yang paling mendasar sebenarnya seperti itu. Nah, lalu kemudian kan saya melihat sepak bola ini juga bagian daripada olahraga yang bermasyarakat. Artinya ini bagian daripada salah satu wadah untuk kemudian kita memberikan sebuah suguhan, ya, katakanlah ini, kalau saya menafsirkan ini sebagai sebuah prospek untuk wisata olahraga. Jadi orang itu bisa dalam situasi pandemik seperti ini, orang bisa menghilangkan kejenuhan, ya, tingkat stres itu untuk menonton bola, ya kan. Ini harus kita manfaatkan situasi ini sehingga bola itu juga bisa dinikmati oleh semua kalangan, tidak terbatas pada cuma sekedar sepak bola itu sendiri. Kira-kira begitu. Iya, jadi tadi kalau Pak Saidna mengatakan bahwa sepak bola di Maluku ini sempat mati suri dan kini muncul Maluku FC, itu berarti sudah ada agenda atau program-program yang disiapkan dari manajer Maluku FC sendiri. Iya, betul. Bisa dijelaskan? Jadi memang ini pertanyaan yang sering saya jawab, bahwa lahirnya Maluku FC ini tidak sekedar untuk kita main-main, tapi kita punya target yang benar-benar harus kita seriusi. Nah, oleh karenanya saya sampaikan lagi bahwa Maluku FC ini kita menargetkan untuk yang jangka pendek ini, yaitu kita akan mengikuti kompetisi Liga 3 nasional, ya kan? Nah, itu ada jenjangnya. Jadi ketika kita nanti misalnya menjuarai kompetisi Liga 3, kita akan mewakili Maluku untuk mengikuti kompetisi tingkat regional di nasional. Nah, kemudian dalam tahap itu baru nanti akan dilihat apa aturannya, apa regulasinya untuk kemudian kita bisa lolos ke Liga 2. Tentu target kita yaitu adalah kita akan menjuarai Liga 3 dan kita akan lolos ke Liga 2 nasional. Target jangka panjangnya adalah kita suatu ketika Maluku kita harus bisa ambil bagian dalam ajang kompetisi Liga 1 nasional. Itu target kita seperti itu. Gitu. Ya, itu berarti pemain-pemainnya juga harus disiapkan. Iya. Eh, pelatih yang disiapkan ini dari mana, Iya. Pak Saidi? Jadi tentu pemain kita udah kita siapkan semenjak kita launching tim pada tanggal
27 Januari 2021 kita kemudian bergerak cepat melakukan seleksi dan membentuk tim. Dan harus saya sampaikan bahwa 2 hari yang lalu ya, tepatnya itu hari Jumat, itu kita sudah melakukan proses penandatanganan kontrak ya antara manajemen dengan pemain dan pelatih. Itu artinya pemain dan pelatih kita udah siap, kita udah ready untuk kemudian kita akan melakukan atau kita akan masuk pada fase kompetisi. Nah, pemain kita tersebar dari Kota Ambon dan Maluku Tengah, ada 1-2 orang dari SPB, ada dari SBT juga. Nah, kalau pelatih kita sendiri itu kita percayakan kepada Coach Lutfi Lestaluhu. Beliau berlisensi C, kemudian asistennya itu ada Thomas Laweri dan Sahidun Sulaiman. Mereka yang berdua asisten itu lisensinya adalah D. Nah, yang menarik adalah direktur teknis kita. Direktur teknisnya Maluku FC itu adalah Bung Imran Nahumaruri yang saat ini dia adalah pelatih PSIS. Nah, begitu. Itu yang menarik di situ. Jadi mungkin kita berharap dari kolaborasi para pelatih, para coach dan Dirtek ini kita bisa melewati semua rintangan dan hambatan untuk kemudian kita bisa lolos untuk mengikuti kompetisi Liga 2. Ya, Pak Saidna, mungkin pada pertanyaan terakhir, Bapak melihat apa prospek sepak bola di Maluku ini seperti apa sehingga Bapak memilih untuk menjadi manajer dari Maluku FC? Oke. Baik ya, ini pertanyaan terakhir dan pertanyaan yang paling menarik. Memang betul. Jadi sepak bola ini yang pertama adalah sepak bola masyarakat, olahraga masyarakat. Olahraga yang paling didominasi oleh masyarakat itu adalah sepak bola dibandingkan cabang olahraga yang lain. Nah, oleh karena itu, dengan perkembangan zaman maka kita ketahui bahwa sepak bola modern itu berkembang di mana-mana. Ya kan, yang lebih kita kenal dengan namanya manajemen sepak bola modern, yaitu sepak bola adalah industri. Nah, kalau kita bicara industri, maka ini juga bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Kenapa saya sampaikan demikian? Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Ya kan? Karena dengan sepak bola, kita mengelola sepak bola modern, kita bukan hanya berpatokan pada prestasi sepak bola itu sendiri, ya katakanlah dari sisi kualitas dan kemampuan pemain itu sendiri. Tetapi di sisi lain, bagaimana kita mengelola sepak bola ini untuk bisa mengangkat nama daerah, ya, baik Kota Ambon itu sendiri maupun Provinsi Maluku itu sendiri di kancah nasional. Saya contohkan misalnya, katakanlah Persebaya, Persija, ya kan? Itu salah satu marketing mereka itu yaitu lewat sepak bola. Dengan menjuarai beberapa turnamen, kompetisi, maka nama besar klub itu justru semakin besar. Dengan demikian secara otomatis itu juga mendongkrak popularitas daripada daerah itu sendiri. Katakanlah Persebaya adalah Surabaya. Nah, itu yang mau kita lakukan. Karena apa? Dengan kita misalnya membawa nama Maluku, kemudian kita diberikan kesempatan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kita bisa tampil dalam ajang Liga 2 atau Liga 1, maka tentu nama Maluku itu akan terangkat di kancah nasional, ya kan? Nah, ketika sepak bola Maluku punya nama di kancah nasional, maka ada peluang industri di situ, ya kan? Itu artinya ada investor yang ingin melirik tentang sepak bola itu sendiri di Maluku, ya kan? Maka bermunculanlah investor, investasi yang akan masuk ke Maluku, baik di Kota Ambon maupun Provinsi Maluku itu sendiri. Itu artinya saya juga minta agar ke depan semua instrumen yang ada di daerah ini kita harus saling mensupport, ya kan? Bagaimana kesiapan kita di daerah untuk menerima, katakanlah ketika ada investor yang masuk untuk mau menyupport
ya tim Maluku itu sendiri, dan tentu akan membuka peluang usaha dunia usaha baru di Maluku. Nah, secara ekonomis tentu pasti akan berdampak sirkulasi ekonomi terhadap masyarakat di Maluku, karena pasti akan ada supply dan demand, pasti akan ada penerimaan dan penawaran, pasti akan ada industri, pasti akan ada tempat usaha, dan pasti akan ada rekrutmen tenaga kerja, ya kan? Nah, ini yang saya anggap penting. Selain daripada kita mengelola sepak bola dari sisi prestasi, maka sepak bola juga harus kita lihat dari sisi industrinya, ya kan? Bagaimana kita mengembangkan Maluku supaya kemudian Maluku ini dikenal. Ini saat ini di daerah Jawa, terus terang saja banyak yang masih belum mengenal Maluku itu di mana ya, Kota Ambon itu di mana ya. Nah, inilah salah satu prospek atau potensi marketing kita yang paling instan untuk bisa memperkenalkan Maluku dan Kota Ambon di kancah nasional maupun di internasional. Karena saat ini ya, saya ini sering dihubungi oleh beberapa teman di Belanda yang memperkenalkan diri. Halo, saya si A, si B dari Belanda. Kita memberikan apresiasi terhadap Maluku FC dan kita ingin bekerja sama dengan Maluku FC. Artinya, ini juga menjadi indikator bahwa Maluku FC telah membawa nama Maluku untuk dikenal di kancah internasional, misalnya di Belanda dan bisa terjadi di negara-negara yang lain. Begitu kira-kira ya. Oke. Ya, demikian perbincangan sore kita, Bapak Saudara semua, tentang sepak bola di Maluku. Kita berharap sepak bola di Maluku bisa maju dan berkembang dengan munculnya Maluku FC. Terima kasih.